Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Alfia Priyansyah, dari kelas Manajemen 18B, nomor induk mahasiswa saya 1129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis, atau lebih tepatnya, bisnis yang akan saya jalani dan akan saya buka. Mari kita sama-sama lihat apa yang akan saya presentasikan. Pertama, identitas perusahaan. Identitas perusahaan ini saya beri nama United Cafe. Pemilik, maksud saya pemilik perusahaan itu saya sendiri. Jenis usaha berada di bidang kuliner. Kapasitas usaha mencapai 25 orang karyawan. Alamat perusahaan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Kecamatan Cikampek, Desa Cikampek Kota. Mengapa saya beri nama United Cafe? Karena kecintaan saya terhadap Manchester United, dan sehingga kafe ini saya beri nama United Cafe, dan kafe ini akan bertema mengenai sepak bola. Jadi kafe ini akan menarik minat para pecinta sepak bola. Namun yang perlu diingat, kafe ini juga memiliki yang namanya dinner service yang memuaskan, atau ala-ala Eropa, atau ala-ala fancy dinner service. Selanjutnya, alamat perusahaan. Alamat perusahaan saya memilih di tempat ini karena lokasinya sangat strategis. Alamat ini merupakan dekat dengan moda transportasi kereta api. Yang mana saya yakin ketika orang sehabis atau sudah selesai dari perpergian jauh, ingin bersantai sejenak di tempat-tempat yang menyenangkan dan tempat-tempat yang nyaman. Logo perusahaan. Ini adalah logo perusahaan saya, United Cafe, dengan ornamen sendok dan garpu yang melambangkan restoran, dan bulat yang mengartikan persatuan. United berarti persatuan. Visi dan misi. Visi menjadi kafe dan resto yang terkenal akan kualitas makanan dan pelayanannya. Mengapa saya menekankan di sini pelayanannya? Karena sepengalaman saya, ketika saya memasuki atau mencicipi sebuah kafe atau resto, saya melihat pelayanannya kurang memuaskan. Misi, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, makanan maupun pelayanan. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional. Mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi restoran terbaik di Indonesia. Melihat dari misinya, saya pikir para investor cukup tertarik. Bahkan seharusnya tertarik dan segera menginvestasikan uang mereka terhadap perusahaan yang akan saya buka. Mengutamakan kualitas dalam segi apapun, pelayanan atau makanan yang disajikan. Saya mengutamakan hal makanan. Saya mengutamakan bahan baku yang fresh, yang tidak mengandung bahan-bahan kimia dan mengandung bahan-bahan yang tidak sehat. Inovasi dilakukan untuk membuat para pelanggan tidak bosan dan tidak merasa jenuh dengan makanan-makanan yang tersedia. Jadi saya berharap dengan adanya inovasi-inovasi atau special of the day, jadi setiap hari ada inovasi atau menu-menu terbaru, saya berharap para pelanggan datang dan akan mencoba inovasi-inovasi tersebut. Dari special of the day tersebut akan saya masukkan di main course atau di menu utama. Jadi apabila di special of the day hari Senin ada menu ini dan ternyata banyak yang suka, akan saya masukkan di
menu utama. Yang terakhir, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis. Tentu saja itu adalah harapan bagi setiap perusahaan atau setiap restoran yang ingin membuka cabang baru. Siapa tentu saja siapa yang tidak. Untuk masalah membuka di mana dan kapan kita akan melihat situasi yang akan datang, dan kita akan mensurvei tempat-tempat yang menurut para expert kita atau para karyawan kita strategis. Aspek legal bisnis. Jadi para investor atau siapapun yang akan berinvestasi di perusahaan saya tidak perlu khawatir mengenai kelegalitasan perusahaan saya. Pasti perusahaan saya legal. Siapa yang mau berinvestasi ke perusahaan ilegal gitu. Jadi ya bisa dilihat sendiri bahwa perusahaan saya itu legal. Selanjutnya, pemasaran. Segmentasi pasar, target pasar, posisi pasar, bauran pasar, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah di mana perusahaan saya, apa istilahnya, mencakup, atau kafe saya itu atau kafe atau restoran saya itu mencakup seluruh umur dari para pelanggan atau para konsumen. Sebagai contoh, apabila saya ingin atau para anak-anak ingin datang ke kafe saya untuk sekedar menikmati makanan ringan atau cemilan ringan atau susu hangat, mereka bisa datang. Target pasar saya tuh saya pikir cukup luas ya, karena seperti yang tadi saya bilang, bahkan anak kecil pun bisa datang gitu. Jadi semua kelompok umur bisa datang di kafe saya. Jadi kafe saya terbuka untuk berbagai kelompok umur dan berbagai pihak. Seperti namanya, United bersatu. Posisi pasar, perusahaan saya berada di posisi di mana harus melakukan persaingan dengan banyak kafe-kafe yang sudah tersedia atau yang sudah duluan berdiri di Cikampek gitu. Namun apa yang membedakan kafe saya dan kafe mereka adalah kafe saya itu menyediakan fine dining gitu, like fine dinner gitu. Jadi dinner mewah yang akan saya letakkan di lantai 2. Jadi itu yang saya pikir membedakan dengan para kafe-kafe lain. Untuk bauran pasar ada promosi, tempat, harga produk. Untuk promosi, saya melakukan promosi di berbagai macam sosial media, di berbagai macam platform, atau bahkan jika diperlukan atau para investor memiliki maksudnya memiliki kenalan para artis atau selebgram atau influencer, maka silahkan untuk melakukan promosi untuk kafe atau perusahaan kita gitu. Jadi saya melakukan promosi di berbagai aspek gitu. Bahkan saya akan menyebarkan semacam brosur-brosur tempat yang sudah seperti saya jelaskan di awal. Tempatnya strategis dan dekat dengan transportasi. Jadi siapa yang tidak mau datang ke kafe saya. Harganya cukup terjangkau ya. Kalau misalnya menurut saya soal harga, kita tidak akan kalah dengan harga-harga kafe-kafe yang lain gitu. Bahkan kalaupun harga kita sedikit lebih mahal, tapi itu akan terbayar dengan rasa yang enak. Karena disajikan oleh orang yang tepat. Produk yang akan kita tampilkan merupakan produk-produk mungkin Western Indonesian food atau minuman-minuman yang sedang viral di zaman sekarang. Kita lihat situasinya,
dengan apa yang para konsumen inginkan. Sumber daya manusia, tenaga kerja langsung yang dibutuhkan berjumlah 25 orang. Untuk proses perekrutan, manajemen melakukan profesional, artinya dengan kerja orang-orang profesional yang telah yang telah yang telah berenang, yang telah menyelam dalam bidangnya. Jadi sehingga ketika proses pelatihan menggunakan standar-standar United Cafe, mereka tidak akan kaget. Namun, apabila di bagian manajemen ya, seperti bagian promosi, pemasaran, keuangan, atau apapun itu, kami akan memilih orang-orang yang a fresh graduate gitu. Mengapa? Karena menurut saya, atau mungkin ini untuk para investor untuk didengar, mereka para fresh graduate memiliki ide-ide yang out of the box atau new ideas yang saya harapkan ketika ketika mereka bergabung bersama saya harapkan mereka memberikan suntikan-suntikan ide terbaru sehingga ketika konsumen masuk atau konsumen datang kepada perusahaan saya atau kafe saya, mereka akan tidak perlu berkata, "Ah, ini terlalu kuno makanannya, ini tidak tidak terlalu, tradisional." Mereka akan berkata, "Wow, ini adalah makanan yang milenial banget." Oke. Lokasi usaha, bahan baku, proses produksi, dan peralatan. Lokasi usaha sudah saya jelaskan, berkali-kali. Kedua, bahan baku saya akan beli dari pasar-pasar tradisional atau pasar induk, yang merupakan pusatnya bahan baku. Mengapa saya memilih pasar induk? Karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih terjaga karena fresh from the oven gitu bahasanya, kayak itu mungkin itu dari, fresh dari para petaninya. Proses produksi kami jamin semuanya dilakukan dengan cara yang benar, halal, dan higienis tentu saja. Peralatan yang akan kami gunakan merupakan peralatan-peralatan yang nomor satu di bidangnya gitu. Karena, mmm, chef atau koki yang kami miliki merupakan koki-koki terbaik yang ada di Indonesia, mungkin di dunia saat ini. Jadi mungkin untuk para investor akan tertarik untuk tanpa perlu melihat, bagaimana bentuk kafenya, mungkin mereka akan memutuskan para investor akan memutuskan bahwa, mmm, melihat susunan dari kokinya pun mereka akan merasa yakin bahwa, "Wah, ini nih tempat yang cocok untuk berinvestasi." Saya pikir hanya seperti itu saja basic-basic yang dapat saya jelaskan tentang, kondisi kafe saya. Mmm, mengenai proses yang namanya investasi ataupun berapa uang yang harus para investor keluarkan, kita mungkin akan diskusikan bersama-sama, kita akan duduk bersama menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan. Terima kasih untuk waktunya. Saya Muhammad Alfi Afiansyah, izin pamit. Thank you for watching or thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.